Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah operasi misterius di Indonesia? Di mana banyak orang, terutama mereka yang dicap sebagai preman, tiba-tiba ditemukan tewas dalam keadaan misterius. Siapa sebenarnya dalang dibalik peristiwa ini? Apakah ini strategi menekan kriminalitas? Atau justru catatan kelam dalam sejarah bangsa? Mari kita bahas salah satu peristiwa paling misterius di era Orde Baru. Penembakan misterius. Atau yang lebih dikenal dengan nama Petrus. Pada awal dekade 1980-an, Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Baru. Saat itu, angka kriminalitas seperti perampokan, pencurian bersenjata, dan premanisme semakin meresahkan masyarakat. Banyak kawasan perkotaan dianggap tidak aman, dan ketidakpuasan publik terhadap aparat keamanan makin meningkat. Dalam situasi inilah, pemerintah berupaya melakukan penertiban dengan cara yang tidak biasa. Sejak tahun 1982, mulai muncul laporan orang-orang bertato, atau yang dicap sebagai preman, ditemukan tewas dengan luka tembak. Mereka biasanya ditemukan di jalan, di sungai, atau di lahan kosong. Ciri khas yang sering dilaporkan adalah luka tembak di bagian tubuh vital, yang menimbulkan dugaan adanya eksekusi. Tidak pernah ada penjelasan resmi mengenai siapa yang berada di balik peristiwa tersebut. Fenomena ini kemudian dikenal dengan sebutan Petrus. Penembakan misterius. Pada puncaknya, antara tahun 1983 hingga 1984, kasus-kasus penembakan ini semakin banyak terjadi. Masyarakat diliputi rasa takut. Para pemuda bertato, yang identik dengan citra preman, merasa hidup mereka dalam ancaman. Tidak sedikit yang berbondong-bondong mendatangi klinik, hanya untuk menghapus tato, demi terhindar dari target Petrus. Reaksi publik terbelah. Di satu sisi, banyak masyarakat merasa lega, karena angka kriminalitas menurun drastis. Namun di sisi lain, muncul kecemasan. Karena semua dilakukan tanpa proses hukum. Korban tewas tidak pernah melalui persidangan. Dan siapa sebenarnya yang mengoperasikan penembakan itu tetap menjadi misteri. Meski tidak ada pengakuan resmi, beberapa pernyataan pejabat tinggi kala itu seakan mengisyaratkan bahwa operasi ini memang bagian dari kebijakan penertiban keamanan. Memasuki tahun 1985, intensitas Petrus mulai mereda. Jumlah korban berkurang, dan laporan penemuan mayat misterius semakin jarang terdengar. Namun, hingga operasi ini berakhir, tidak pernah ada investigasi resmi, maupun pengungkapan jelas siapa yang bertanggung jawab. Dampak Petrus meninggalkan jejak panjang. Dari sisi pemerintah, operasi ini dianggap berhasil menekan angka kriminalitas jalanan. Tetapi dari sudut pandang hak asasi manusia, Petrus merupakan pelanggaran serius. Banyak orang diduga menjadi korban tanpa melalui proses hukum yang jelas. Masyarakat, terutama mereka yang dianggap berhubungan dengan dunia preman, hidup dalam trauma dan ketakutan. Hari ini, peristiwa penembakan misterius di awal 1980-an dikenang sebagai salah satu catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Ia menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia, agar rasa aman masyarakat tidak dibangun di atas penderitaan dan ketidakadilan.